Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Indra Kurniawan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ma'rifatullah. Di pembahasan sebelumnya, kita telah mengulas tentang ahamiyatu ma'rifatillah, pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian at-tariqu ila ma'rifatillah, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di video kali ini kita akan membahas tentang al-mawani'u min ma'rifatillah. Faktor-faktor yang menjadi penghalang dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, secara garis besar ada dua faktor yang bisa menghalangi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengilmui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua faktor tersebut adalah yang pertama, maradus syahwat, penyakit-penyakit mental yang berkaitan dengan nafsu, kesenangan hidup, dorongan-dorongan hawa nafsu. Yang kedua, yang bisa menghalangi kita dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maradus syubhat, yakni penyakit-penyakit yang berkaitan dengan mental kita, berkaitan dengan masalah akal kita, berkaitan dengan masalah logika kita. Kedua jenis penyakit-penyakit inilah kemudian yang akan menghambat kita, manusia, hamba-hamba Allah, untuk benar-benar mengenal, memahami, mengilmui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, di antara penyakit-penyakit itu, yang pertama adalah al-fisku, atau kefasikan. Fasik ini adalah sikap di mana seorang manusia selalu melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu bergelimang dengan kemaksiatan. Senantiasa berbuat kerusakan. Hal inilah kemudian yang akan menghalangi dirinya dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 19 berfirman, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Yang dimaksud dengan lupa kepada Allah adalah dia tidak memperhatikan perintah-perintah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan menjadi lupa kepada dirinya sendiri. Dia menjadi lupa diri, tidak melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika seorang hamba Allah melakukan kefasikan, melanggar perintah Allah, larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian membiarkan dirinya bergelimang dalam kemaksiatan, apalagi kemudian berbuat kerusakan di muka bumi, maka akan terhalanglah dia dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penyakit-penyakit yang masuk dalam penyakit-penyakit maradus syahwat itu adalah al-kibru, keangkuhan, merasa diri besar, sehingga kemudian menolak kebenaran. Atau adzulmu, kezaliman, melakukan kezaliman, berbuat ketidakadilan, maka akan terhalang. Orang yang di dalam dirinya ada al-kibru, di dalam dirinya ada adzulmu, maka akan terhalang dia dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya iman tidak akan sampai kepada dirinya,
tidak akan tumbuh di dalam dirinya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia selalu bergelimang dalam syahwat, sehingga tumbuh kesombongannya, tumbuh kezalimannya di dalam dirinya. Fir'aun la'anatullah alaih adalah contoh untuk ini. Fir'aun la'anatullah, dia mengingkari karena kezaliman dan kesombongan di dalam dirinya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwan. Dan mereka itu, Fir'aun dan bala tentaranya, mereka mengingkari karena dzulman wa 'uluwan. Karena kezaliman, karena kesombongan yang ada di dirinya, di dalam dirinya, merasa tinggi, dirinya merasa besar. Padahal wastaiqanatha biha. Wastaiqanatha, padahal dia ini meyakini kebenaran mukjizat yang ditampakkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi karena zulman wa 'uluwan, karena kezaliman yang selalu dilakukannya, kemudian dirinya sendiri 'uluwan, merasa tinggi, merasa besar, al-kibr, ada kesombongan di dalam dirinya, maka dia kemudian mengingkari kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sahabat-sahabat sekalian, kita harus berhati-hati dengan al-kibr ini. Ini yang bisa menghalangi seseorang ini dari jalan yang benar. Menghalangi seseorang dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa dirinya besar, merasa akalnya hebat, merasa pendapatnya paling tepat, merasa pertimbangannya, argumennya lebih hebat, lebih tepat dibandingkan orang lain. Ingat bahwa salah satu dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah di dalam sejarah adalah kesombongan ini. Bukankah di dalam Quran surat Al-A'raf kita sudah membaca bagaimana iblis laknatullah alaih, dia kemudian dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ada kesombongan di dalam dirinya. Dia mengatakan, ana khairu minhu, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar, saya diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam itu diciptakan dari tanah. Bagaimana mungkin aku bisa bersujud kepada sesuatu yang lebih rendah? Kesombongan. Ini yang kemudian menghalangi dia dari kebenaran. Ini pula yang akan menghalangi seseorang dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita karena begitu bahayanya kesombongan ini. Beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesombongan. Al-kibru, kata Rasulullah, batarul haq, yaitu menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, kemudian meremehkan orang lain. Merasa dirinya besar sehingga kemudian dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sahabat-sahabat sekalian, penyakit-penyakit yang lainnya yang bisa menghalangi seseorang dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-kidhbu. Berbicara, bersikap dusta. Berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini seperti dilakukan oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik di masa Rasulullah SAW, mereka ini mencoba untuk melakukan kedustaan-kedustaan, kebohongan-kebohongan. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 9 sampai ayat 10 diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Padahal tidaklah mereka menipu kecuali menipu
diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tapi mereka tidak sadar, tidak menyadarinya. Fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka ditambah penyakit-penyakitnya itu. Karena al-kidbu, karena kedustaannya itu. Walahum adzabun alim, bagi mereka itu siksa yang pedih, bima kanu yakdzibun, disebabkan karena mereka melakukan kedustaan-kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhalang mereka dari mengenal kebenaran karena sejak awal sudah selalu berbicara, bersikap dusta. Terhalang dari kebenaran, terhalang dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka memperlihatkan iman, mereka memperlihatkan secara zahir seolah-olah berkasih sayang, kemudian menyembunyikan permusuhan di dalam batin mereka. Sementara mereka menyebarkan permusuhan, fitnah-fitnah ya, untuk melemahkan kaum muslimin. Nah, ketika apa yang mereka lakukan itu selalu gagal, selalu berujung kesia-siaan, hati mereka ini bertambah susah. Hati orang-orang munafik ini bertambah sedih, bertambah dengki. Sehingga mereka ini terhalang untuk menimbang kebenaran, menimbang sesuatu dengan secara jujur. Tidak bisa menilai kebenaran, sehingga mereka ini, akal pikiran mereka ini bertambah lemah untuk bisa memahami kebenaran, memahami agama, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, kathratul ma'asi, banyak berbuat kemaksiatan, penyakit-penyakit maradus syahwat, maradus syubhat, ya, kathratul ma'asi, banyak berbuat maksiat, ini juga yang menyebabkan seseorang itu hatinya mati dan tidak bisa mengenali kebenaran. Saya ulang kembali sebuah hadis Rasulullah SAW, innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu, idza akhta'a khati'atan, kalau dia melakukan sebuah kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan muncul di dalam hatinya itu satu noda hitam. Fa idza huwa naza'a, kalau dia meninggalkan perbuatan kekeliruannya itu, perbuatan dosanya itu, wastaghfara, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, wataba, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sukila qalbuh, maka bersih kembali hatinya. Wa in ada, tapi kalau dia malah menambah melakukan perbuatan dosa, zida fiha, maka akan ditambahkan noda-noda hitam itu pada kolbunya, hatta ta'luwa qalbah, sampai kemudian hatinya itu dipenuhi dengan noda-noda hitam. Kata Rasulullah, wa huwa ran, itulah ar-ran alladzi dzakarallahu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketika hati seseorang ini sudah dipenuhi dengan noda-noda yang disebabkan maksiat, hatinya berpenyakit, bahkan hatinya mati, maka akan terhalang dia dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, oleh karena itu waspadai syaitan. Waspadai syaitan. Ya'iduhum wa yumannihim. Syaitan itu memberikan janji-janji dan mereka membangkitkan angan-angan kosong. Padahal wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan itu kecuali hanya tipuan-tipuan belaka. Hati-hati, maradus syahwat, maradus syubhat, ini akan menyebabkan seseorang ini terhalang dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin memberi contoh maradus syubhat, penyakit-penyakit syubhat yang terkait dengan logika, pikiran, pemahaman, yaitu
al-jahlu, kebodohan. Kebodohan. Ini yang akan menghalangi seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki pengetahuan. Yang dimaksud dengan al-jahlu di sini tidak memiliki pengetahuan yang benar dan kemudian enggan berpikir. Enggan berpikir. Maka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, nanti di akhirat kelak, dia akan menyesal. Mengapa dulu dia enggan berpikir, enggan memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di dalam neraka. Teriakan mereka itu adalah Rabbana akhrijna. Wahai Tuhan kami, ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Na'mal salihan. Kami pasti akan melakukan amal soleh. Ghairal ladzi kuna na'ma. Tidak seperti apa yang sudah kami amalkan dulu ketika di dunia. Maka pertanyaan kepada mereka adalah, awalam nu'ammirukum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Waja'akumun nadhir. Dan bukankah juga sudah datang kepada kalian an-nadhir, orang-orang yang memberikan peringatan kepada kalian, membawa ayat-ayat Allah, mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah kepada Allah, untuk bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban kepada mereka orang-orang yang kafir, yang al-jahl, orang-orang bodoh yang tidak mau berpikir, enggan berpikir, fadhuku fama lidzalimina min nasir. Rasakanlah azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu penolong. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat-sahabat sekalian, kemudian contoh maradus syubhat itu adalah al-irtiyab. Keraguan-keraguan. Hal ini apa? Ini keraguan ini disebabkan karena seseorang itu dia terlalu mengandalkan akalnya. Kemudian juga bisa jadi itu disebabkan karena sedikitnya ilmu, sedikitnya ma'rifah, sedikitnya pemahaman, sehingga dia selalu berada dalam terombang-ambing dalam keraguan. Tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala jika orang tersebut terus saja terombang-ambing dalam keraguan. Hati-hati, ini bisa disebabkan oleh karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah. Pengetahuan dan ma'rifah, pemahaman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudzabdabina baina dzalik. Mereka, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, selalu berada dalam keadaan ragu-ragu, ya. Dalam kondisi iman atau kafir, ya. La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Mereka tidak ikut golongan orang-orang beriman, tidak juga ikut golongan orang-orang yang kafir. Mereka itu wa may yudlilillah falan tajida lahu sabila, ya. Maka sekali-kali tidak akan mereka itu mendapatkan jalan, ya, baginya. Tidak akan dapat petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah, jika mereka terus-menerus berada dalam keraguan, tidak mau menambah ilmu, tidak mau mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini maradus syubhat, penyakit syubhat yang berkaitan dengan akal, logika, dan pemahaman. Sahabat-sahabat sekalian, kemudian yang bisa menghalangi seseorang dari mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-inhiraf. Penyimpangan-penyimpangan yang selalu dilakukan. Bisa jadi dia sudah mengenal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena dipengaruhi oleh syahwat, dipengaruhi oleh syubhat, maka dia lebih senang untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan. Contoh untuk hal ini adalah orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi.
yuharrifunal kalima an mawadi'ih. Mereka ini orang-orang Yahudi merubah perkataan-perkataan, mengadakan tahrif-tahrif, penyimpangan-penyimpangan makna terhadap ayat-ayat Al-Quran. Wa nasu hadzam mimma dzukkiru bih. Kemudian apa? Melupakan sebagian dari apa yang telah diingatkan kepada mereka. Perintah-perintah, larangan-larangan, dilupakannya. Mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan sehingga semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Terhalang dia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala karena al-inhiraf, penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan. Sahabat-sahabat sekalian, kemudian yang bisa menghalangi dari mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah al-ghaflah, kelalaian, kelengahan yang dilakukan oleh seorang manusia. Mereka hanya memikirkan perkara-perkara lahir yang mereka lihat. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari perkara kehidupan dunia ini. Wahum anil akhirah, sedangkan tentang hari akhirat, hum ghafilun. Mereka lengah. Mereka hanya mau memikirkan, hanya mau mengurus apa-apa yang lahir, perkara-perkara lahir, berkaitan dengan urusan dunia, berkaitan dengan masalah akhirat. Mereka lengah, ghaflah, tidak mau menyiapkan diri, tidak mau memahami, tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maradus syubhat. Ini penyakit syubhat yang ada pada diri seseorang sehingga dia terhalang dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, itulah gambaran sekilas tentang kenapa seseorang itu terhalang dari ma'rifah kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari maradus syahwat, penyakit-penyakit syahwat, dijauhkan juga dari maradus syubhat, penyakit-penyakit syubhat. Itu saja yang saya sampaikan. Kita lanjutkan nanti di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.